Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Allah kita merasa bersyukur dengan semua hajat kehidupan kita pertanggungjawabkan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah. Ada dua hal yang dititipkan Allah sebagai amanah kepada diri kita. Yang pertama namanya umur, yang kedua namanya waktu. Umur dan waktu itu bersahabat akrab. Tak akan mungkin umur bertambah kalau waktu tidak berjalan. Jadi umur bertambah sebab ada waktu yang Allah sediakan kepada kita. Tapi umur berbatas. Kepada setiap manusia umur itu berbatas. Begitu seseorang manusia habis usianya sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, waktu akan tetap terus berjalan. Ini menandakan bahwa manusia ini dihadapkan pada tanggung jawab yang berat tentang bagaimana mengelola waktu detik per detik. Maka sebagai seorang mukmin, cara yang paling sederhana tapi mungkin sulit secara istiqomah kita lakukan adalah bagaimana mengelola waktu ini agar mampu mendatangkan dua pendekatan. Yang pertama, apakah kita mampu menjadi orang yang amar ma'ruf, bahwa semua pekerjaan dan perbuatan kita bagian dari cara kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nahi mungkar, atau orientasi dari waktu yang kita kerjakan detik per detik itu adalah sebab kita ingin mencegah diri kita daripada kemungkaran. Dan dua ini punya levelisasi tersendiri. Ada orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, tapi mungkin dia masih agak sulit untuk menghalangi dirinya agar dia tidak terjebak pada dosa-dosa dan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, atau sebaliknya, maka kita dihadapkan kepada kehidupan ini, lalu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kiranya kita mampu mengekspresikan seluruh waktu yang kita miliki ini. Pertama, kita adalah orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, kita adalah orang yang bersungguh-sungguh meninggalkan, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang dilarang Allah SWT. Yang kedua, kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah memberikan kepada kita hak hidup untuk mampu menjalankan semua apa yang sudah Allah perintahkan. Ini adalah nilai dasar yang tidak bisa kita bantahkan. Yang kedua, kalau kita sudah mampu mengerjakan apa yang Allah perintahkan sebagai nilai dasar yang saya sebut tadi, maka kita juga harus mampu memberi efek kepada orang di sekitar kita. Jadi kalau kita menyebut khairun nas anfa'uhum linnas, jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang bermanfaat. Efek manfaat itu bukan hanya kontributif. Kalau saya punya uang lalu saya kasih orang, orang senang, orang bahagia, itu sifatnya kontributif. Tapi kadang-kadang anfa'uhum itu, manfaat itu efeknya adalah inspirasi.
Mampu nggak kita memberi inspirasi kepada orang bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang baik sehingga dia kepengen juga mengerjakan itu. Dan ini sulit karena kadang-kadang kita hanya mampu menerjemahkan perbuatan baik seseorang hanya sampai pada kepentingan dan keuntungan, tidak pada efek baik, apalagi nilai amal yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi penting bagi kita, apalagi kita misalnya akan mendapati Ramadan, melewati Ramadan, lalu kita membungkus kehidupan kita dalam keimanan dan totalitas ibadah kita. Di dalam Al-Quran kita sudah baca dan kita mungkin sangat faham. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara sederhana ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan adalah menjadi media yang paling utama untuk menunjukkan kualitas dan loyalitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebut kita di sana sebagai orang yang beriman. Artinya tanpa keimanan sulit kita melewati semua amal yang ada di bulan Ramadan ini. Padahal di bulan Ramadan ini diberikan Allah kemudahan. Walaupun kita belum mampu melakukan satu amal, tapi kita sudah meniatkannya dengan sungguh-sungguh tanpa berencana untuk meninggalkan dan menanggalkannya, maka sebenarnya itu sudah menjadi amal. Allah menyebutkan itu, Rasul menguatkan itu, sehingga ini menjadi ghirah tersendiri kepada kita. Yang kedua, ada pula di dalam hadis dikatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam redaksi yang lain disebut, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Disebut siapa yang menegakkan puasa, siapa yang mendirikan puasa, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan ya dengan iman sebagai nilai dasar yang saya sebut tadi, wahtisaban, lalu dia punya ihtisab, ada rasionalisasi, hitungan, kepantasan, kemampuan yang dia fahamkan. Kalau Anda mampu mengerjakan yang maksimal, jangan mengerjakan yang minimal. Kalau Anda masih mampu mengerjakan yang minimal, tolong jangan alpakan yang minimal itu. Jadi kadang-kadang kita ini senang sekali melupakan kemampuan kita karena kita ingin mencari yang mudah dari apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ini problem kita sebenarnya. Ada orang yang sampai ilmu kepada dia, ada pula kemampuan dia mengerjakannya. Tak sulit dia kalau dia mengerjakannya, tapi lebih memilih tidak mengerjakannya karena dia merasa tidak kontributif kepada dirinya. Padahal kontribusi yang paling aktif dari sebuah amal kepada manusia adalah keistiqomahan seseorang melakukan amal itu. Oleh karena itu, ini menjadi nilai bagi kita. Kita yang berada di bulan Ramadan, melewati semua aktivitas amal, puasa, lalu kita membaca Quran, lalu kita melakukan zikrullah, lalu kita melakukan amal-amal jariah, ya bersedekah, membantu orang, memudahkan orang, menyenangkan orang, memaafkan orang, dengan segala rutinitas itu. Hadapannya hanya satu, yang paling utama, ya Allah, saya bukanlah orang yang sempurna, maka di dalam ketidaksempurnaan saya ini, saya berharap yang terbaik dari apa yang bisa saya lakukan. Ya Allah, saya ini bukan orang yang berani masuk ke dalam neraka dan menjadi orang yang Engkau benci. Tapi paling tidak semua usaha kebaikan ini adalah ikhtiar saya menjadi orang yang sempurna di matamu ya Rabb. Jadi doa ini paling tidak menjadi inspirasi bagi kita agar kita terus menempah diri kita menjadi orang yang bermanfaat di hadapan banyak orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat, memberi kekuatan kepada kita, memberi evaluasi dan mencharger diri kita untuk terus membenahi diri kita dan amal soleh serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.